lansia senior. Jangan dibilang katanya usia lansia senior, Pak. Terlalu tua kalau lansia. Ini usia senior. Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak lansia, coba lansia saya ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih saya panggilannya. Teman-teman yang kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kesehatan lah, yang itu yang kita bekerjasama dengan KNCC, Kalpe, Etika, Customer Service yang tiap tahun selalu kita adakan. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang rambut khususnya dok. Jadi kalau di sana kenali dan ada masalah penggunaan cernak, kita yang tahunya itu lansia lambungnya sakit, emak sakit, gerd sakit, kantong nasinya sakit, gitu kan. Jadi kalau itu lebih terkenal lagi bagaimana kita mengenali kantong nasi kita. Bapak Ibu sekalian, lambung adalah organ utama sehingga di sini nanti semua makanan disiapkan, dihancurkan, ditampung supaya sebelum diserap di susu yang lain. Yang jadi problem itu makanya kami ngambil lambung untuk keluar kalau kita ketemu itu tahu dok lambung saya tidak enak dok ada kayak kira itu apa sih dok nanti mohon jalan dari kemudian sekarang ada istilah intermittent fasting mungkin dokter nanti bisa menjelaskan juga ada ibu-ibu yang pengen langsing gimana cara puasanya, dia jalan tiap hari kok. Problemnya katanya kalau habis jalan-jalan nanti keadaannya apa, kegiatan ini tetap kita laksanakan dan kami lansia biasanya mengadakan berbalikan dengan ibu lansia kunci nanti yang insya Allah tanggal 25 rencananya kita akan ke Bali loh. Orang Jawa kan kemana Pak? Ke Bali. Ke Bali alhamdulillah. Jadi yang 25 kalau Pak Nur kita ada waktu kita undang di sini Pak. Kita sholat makan di sini. Baris itu hotel-hotel bisa ramai-ramai gitu. Dan mudah-mudahan bersama KNCC dengan jalan terima kasih dengan juga. Sampai itu KNCC sudah dari hati maka disediakan pemeriksaan darah, pemeriksaan berat badan, masa tubuh dan beberapa lab. Yang nanti kalau bapak-bapak berkenan, yang contoh tadi kita paling 8 Tadi hasilnya semua bagus Pak. Dokumentasi cocok. Jadi nanti kalau dapat data dari Mbak Nurita ini. Kemudian saya kira awalan acara kami sekalian ini terima kasih Pak Juda. Mudah-mudahan ke depan kita tetap bekerja sama dengan Bapak Ibu yang telah menyiapkan sehingga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah hadir dan banyak juga yang hadir kurang sehat. Mari kita sama-sama berdoa semoga pertemuan hari ini dan manfaatnya juga berkah. Begitu mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Silakan. Memang ini kalau
Itu ada hadisnya memang. Jadi 80% penyakit itu disebabkan karena pencernaan. Ya. Kedua, ini doa untuk keberkahan, keselamatan, dan tentunya juga kesehatan. Ya. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan rizqi wa tuqarribal maut wa rahmatan minal maut wa akhiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakaratul maut wa rijatan minan nar wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa arsyada. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya di sini, saya bisa sharing tentang masalah-masalah kesehatan pencernaan pada lansia. Ya, mungkin topik yang diangkat tadi lebih banyak ngomongin lambung ya, tapi saya di sini pengen ngangkat sedikit lebih luas lagi karena masalah kesehatan saluran cerna itu gak cuma lambung nih, kalau usia kita bertambah tapi juga nanti ada problem lainnya juga yang kita mesti ketahui. Jadi saya ambil topik yang lebih besar nih, masalah pencernaan pada lansia. Dan mudah-mudahan hari ini bisa jadi lebih jelas lagi buat Bapak Ibu semua, semakin paham dan semakin mengerti bagaimana tips dan triknya. Di sini siapa yang sudah makan? Yang udah sarapan siapa? Ada yang belum sarapan? Oh ada juga, ada yang udah sarapan 2 kali. Ya, ini jangan lupa sarapan ya. Ini pertama-tama nih tipsnya dulu nih. Ntar kalau belum makan lemes, nah makin lambungnya kumat nih. Nah itu bisa juga ya karena telat makan muncul masalah pencernaan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu masalah pencernaannya apa aja. Tapi mari kita lihat dulu ya, kita masuk ke materi yang pertama. Ya, ini ada kutipan yang menurut saya menarik, jadi pengen saya sharing juga. Ya, ada kata-kata dari si Ibu Virginia Woolf. One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. Jadi seseorang tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa mencintai dengan baik, tidak bisa tidur dengan baik kalau belum makan. Ya, jadi kalau lapar apa aja juga semuanya terganggu. Gitu. Jadi fungsi sistem pencernaan kita itu untuk tubuh kita bisa memperoleh energi dari makanan yang sehari-hari kita makan. Kita aja kekurangan energi dengan pencernaan kita yang kurang baik, ya tentu semua kehidupan kita akan terpengaruh. Sampai 2,7 kg makanan per harinya. Yang kalau kita konversi per tahun ya ada 365 hari dalam 1 tahun, maka paling tidak kita konsumsi 365 kg makanan per tahun. Ya, segitu banyak, segitu besarnya peran kerjanya saluran cerna kita ya, untuk bisa mengolah makanan, mengubahnya menjadi energi. Nah, sekarang sebelum kita kenali masalah sistem pencernaan, maka kita kenali dulu apa saja organ-organ pencernaan yang kita punya, ya. Bagaimana nasibnya dari mulut itu masuk makanan sampai dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, ini saya ada sedikit video, kita bisa lihat ya di bagian ini. Ya, boleh diklik.
Nah, ini ada gambarannya ya, orang dari makan apa yang terjadi. Nah, ini makan apelnya dikunyah ya, kemudian ditelan ya, masuk melalui kerongkongan. Nih, kerongkongan ini saluran seperti tabung yang bekerja menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ya, kurang lebih di sini bisa sampai 5 sampai 8 detik ya lewat dari yang namanya esofagus ini. Nah, makanannya ditelan kayak gini, masuklah dia ke lambung. Ya, ini pertama kali ini setelah ditelan, ya dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini makanan ini akan ketemu dengan yang namanya asam lambung. Ya, dia akan dicek sama asam lambung. Ada enzim-enzimnya juga di dalam lambung. Ya, dan di sini makanannya mulai diproses lambung kita sebelum nanti buat bisa diserap. Nah, di sini pentingnya suasana asam ya dalam lambung supaya bisa mencerna makanan, ya, bisa mencerna protein, bisa mencerna karbohidrat, ya, dan sebagian kecil lemak. Kemudian dengan kandungan asamnya juga bisa menetralkan ya adanya mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang masuk. Ya, jadi adanya asam lambung itu juga melindungi ya dari tubuh kita dari mikroorganisme asam. Nah, ini kita bisa lihat ya makanan yang bisa dicerna ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, itu juga sudah mulai pencernaan itu bahkan sudah dari mulut ya, dan kemudian di lambung, dan berikutnya masuknya adalah ke usus halus. Nah, usus halus ini tempat terutama makanan kita itu diserap. Ya, ketika dari lambung kita itu sudah mulai sebagian dicerna, masuk usus halus, dia akan dikeluarkan enzim-enzim tambahan, semakin bisa mencerna makanan, dan kemudian akan diserap. Nah, kita bisa lihat usus halusnya permukaannya kayak ada karpetnya, ada tonjolan-tonjolannya. Nah, itu membantu usus untuk menyerap makanan. Yang di usus besar ini yang dilakukan di tubuh kita adalah terutama penyerapan cairan, penyerapan air. Ya, jadi selama makanannya itu diserap di usus halus, ya, nutrisinya udah terserap, nah sisa-sisa ampasnya itu akan diserap di usus besar sehingga menghasilkan yang namanya feses, ya, merupakan zat sisa yang akan dibuang dari tubuh kita, ya, dibuang dari anus seperti itu. Ya, jadi langkahnya cukup panjang ya. Nah, ini bahkan bisa disimpan di usus besar itu bisa sampai kurang lebih 2-4 hari. Nah, pada yang usianya sudah lebih lanjut ya, proses pencernaan ini bisa jadi lebih panjang daripada orang pada umumnya. Ya, bisa jadi lebih dari ini ya, terutama di usus besarnya. Waktu transit di ususnya jadi lebih panjang. Ya, dampaknya adalah konstipasi. Itu adalah salah satu masalah saluran cerna yang sering juga dihadapi. Ya, maka bagaimana caranya nanti kita mengatasi? Ya, kita lihat satu-satu. Pertama, adanya kaku dan lemahnya otot-otot saluran cerna. Otot di saluran pencernaan menjadi kaku dan lemah sehingga kerjanya jadi kurang efisien. Nah, dampaknya yang bisa terjadi adalah makanan bergerak lebih lambat melalui usus besar, mengakibatkan sebelit atau konstipasi. Ya. Jadi itu memang sudah alaminya memang seperti itu. Sehingga kita menua, tentu kerja organ kita udah nggak semaksimal seperti waktu kita masih muda. Itu juga berlaku seperti pada saluran cerna kita. Jadi lebih lambat, ya, prosesnya lebih lambat. Jadi buang air besarnya jadi lebih jarang. Nah, karena buang air besarnya lebih jarang itu, ya, fesesnya itu bertahan di usus besar. Nah, penyerapan airnya bisa jadi berlebihan. Akibatnya kita jadi buang air besar jadi keras, jadi lebih susah. Nah, itulah kenapa kalau kita udah semakin bertambah usia, kita harus lebih banyak putih. Ya, itu bisa membantu melancarkan buang air besar. Ya, selain itu juga kita dibantu dengan suplementasi probiotik untuk kesehatan saluran cerna yang lebih baik. Obat-obatan ini bisa punya efek samping konstipasi. Ya, atau sebaliknya obat-obatan yang menimbulkan efek samping diare, ya, itu juga bisa. Nah, maka kita harus perhatikan, pastikan kita minum obat sesuai dengan anjuran dan memang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau memang nggak perlu, ya, kita nggak akan konsumsi obat. Tapi kalau memang diperlukan dan memang bermanfaat, kita meminta konsumsi sesuai dengan aturan kita.
Yang kedua, kebiasaan yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Nah tadi ini saya udah singgung ya. Kalau kurang olahraga, aktivitas saluran cerna kita juga jadi lebih lambat daripada orang yang rajin berolahraga ya. Jadi jangan lupa tetap harus ada olahraganya ya. Idealnya ya paling enggak 30 menit lah sehari ya, nggak usah lama-lama, 30 menit aja jalan kaki sehari-hari. Nah itu udah membantu banget ya untuk adanya aktivitas fisik di kehidupan kita sehari-hari. Nah yang ketiga adalah asupan makanan. Nah makanan apa aja? Bisa dari jenis makanan, frekuensi ya, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya, jenis makanan lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang lambung kita jadi lebih sensitif, lebih gampang mengalami luka seiring bertambahnya usia. Nah kemudian, nah ini sebenarnya sama seperti tadi ya, pencernaan lebih lambat, terutama di usus besar ya, sehingga mengakibatkan sembelit, terutama kalau kurang minum air putih, dan juga aktivitasnya nih yang bisa berpengaruh ya. Aktivitas fisik tubuh kita itu juga merefleksikan aktivitas saluran cerna kita, itu ada pengaruhnya. Jadi ada penelitian ya, orang-orang yang hidupnya lebih banyak aktivitas fisiknya, itu aktivitas saluran cerna juga lebih sehat daripada yang cenderung kebanyakan diam. Ya, misalkan lebih banyak rebahan, tiduran di kasur, ya, itu pencernaannya juga lebih lambat. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya sembelit. Ya, jadi aktivitas fisik itu tetap diperlukan. Ya, Bapak Ibu, ada ngaruhnya sedikit banyak ke saluran cerna kita. Ya, jadi tetap harus ada olahraga nih, harus ada aktivitas fisik. Ya, olahraga itu tetap perlu dilakukan sampai usia berapa. Nah, kemudian ada beberapa pengaruh kebiasaan yang sering kita lakukan juga. Ya, ini tadi beberapa udah saya singgung ya, tapi di sini saya singgung lagi. Nah, pertama, seiring kita bertambahnya usia, semakin banyak obat yang kita konsumsi. Ya, obat memang membawa banyak dampak positif bagi tubuh kita. Tapi yang namanya obat ya, selalu juga bisa ada resiko efek samping. Nah, efek samping ke saluran cerna, contohnya apa? Ya, obat-obatan buat nyeri. Ya, siapa yang lututnya suka sakit di sini? Ya, suka yang pegel-pegel badannya nyeri-nyeri. Nah, itu kadang-kadang kan dokter bisa meresepkan obat pereda nyeri. Tapi obat pereda nyerinya yang dikonsumsinya salah ya, sebelum makan, atau konsumsinya berlebihan, terlalu sering. Nah itu bisa buat jadi iritasi sama lambungnya ya, bisa ada cedera pada sel-sel di lambung, kalau yang bisa jadi luka, jadi ulkus. Dikit-dikit langsung obat pencahar ya, masuk minum obat pencahar biar buang airnya lancar. Nanti dulu ya, air putihnya dulu dibanyakin ya, udah cukup apa belum? Nah, itu pasti ngaruh. Nah, yang terakhir adalah pola tidur sama pikiran. Ya, bagaimanapun juga pikiran ya kalau kita stres ya, masalah nggak cuma di saluran cerna ya, masalah di penyakit-penyakit lain juga ya. Jadi itu kita harus atur tidur yang cukup, pikiran yang happy ya. Kalau ada stres ada masalah jangan terlalu berlarut-larut ya. Nah ini adalah beberapa masalah yang bisa muncul pada sistem pencernaan pada lansia ya. Setelah tadi kita lihat beberapa perubahan pada saluran cerna, sekarang kita lihat gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi. Nah, juga jangan berlebihan ya. Segala sesuatu kalau berlebihan itu umumnya tidak baik ya. Kalau sedikit-sedikit aja boleh ya, tapi kalau kelebihan sebaiknya jangan. Ya, sama frekuensi makannya ya, diperhatikan juga. Idealnya kita makan 3 kali sehari ya. Jadi waktu kurang lebih 8 makan ya antar makanan. Ya, tapi kita masih bisa lakuin ibadah puasa ya. Kalau puasa kan mungkin nggak makan misalnya 12 jam lebih ya. Nah itu sebenarnya masih bisa ya. Tapi kita harus memperhatikan juga, misalkan waktu buka puasa jangan makan berlebihan ya, makan sedikit-sedikit dulu ya. Dulu dengan waktunya itu akan membantu saluran kita menyesuaikan ya. Jadi nggak kaget darinya tadi puasa tiba-tiba dikasih makanan banyak banget. Nah itu bisa memicu masalah saluran cerna. Lansia ini juga yang berubah adalah kapasitas produksi enzim pencernaan di tubuh kita. Ya, kita tahu bahwa pencernaan makanan itu membutuhkan enzim ya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seiring kita menua ya, bertambah usia, enzim pencernaan itu produksinya makin lama makin berkurang.
Nah, maka kadang-kala yang terjadi adalah makanan itu tidak tercerna dengan sempurna. Itu yang bikin kita jadi ngerasa begah, kembung. Ya, kadang-kadang ada yang kentut-kentut, ya, mohon maaf ya. Itu juga termasuk, ya, karena makanan tidak tercerna dengan optimal, ya, sisa makanannya itu akan diubah sama bakteri jadi gas. Itu yang bikin perut kita jadi kembung, ya, kentut-kentut, ya, cendawa. Nah, itu juga termasuk, ya, bagian dari indigestion. Ya, maka pada kasus mungkin akan memerlukan tambahan suplementasi enzim dari luar, ya, sebagai solusi dari masalah indigestion ini. Oke, kemudian yang kedua dia ada konstipasi, ya, ini gangguan pada penyerapan usus besar sehingga fesesnya sulit untuk keluar. Ya, konstipasi memang akan cenderung terjadi seiring bertambah usia karena gerakan saluran cerna yang jadi lebih lambat. Nah, bagaimana solusinya? Harus banyak minum air putih. Ini udah 3 kali ya saya sebut, ya, banyak minum air putih karena ini yang biasanya suka lupa, ya, suka lupa minum, ya. Jadi jangan lupa minum, ya, Bapak Ibu, karena biar buang air besarnya jadi lebih lancar. Lebih detailnya lagi, ya, apa saja masalah dispepsia tadi. Ya, pada lansia ini terjadi produksi asam lambung yang menurun, kontraksi otot menurun, sirkulasi darah saluran cerna juga menurun. Ya, ada beberapa gejala yang bisa dirasakan, perutnya begah, perutnya nyeri, ya, terutama di ulu hati, kembung, cepat merasa kenyang. Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus bisa terjadi namanya sensasi terbakar di dada. Nah, ini mungkin, ya, yang Bapak Ibu kalau pernah dengar ada istilahnya namanya GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Oh, namanya susah banget, ya, kan GERD. GERD itu gampangnya adalah asam lambungnya itu naik, ya. Tadinya dia harusnya adanya di lambung, tapi dia kedorong naik ke kerongkongan, ke atas, ya, kadang sampai ke mulut, jadi mulutnya rasanya asam atau agak pahit. Ya, itu kenapa? Karena di lambung itu tadi dia ada kantungnya, supaya lambung itu asam lambungnya nggak naik kerongkongan. Nah, seiring kita usianya bertambah, ya, untuk katup ini dia akan semakin melemah. Ya, jadi asam lambung yang tadinya itu hanya ada di dalam lambung bisa ke bawah naik sampai ke kerongkongan. Nah, itu gejalanya kadang-kadang bisa menimbulkan rasa terbakar di dada yang namanya adalah heartburn. Nah, ini mungkin kalau sudah sampai mengalami GERD perlu tata laksana dengan pengobatan juga, ya, dengan obat-obatan pereda asam lambung, ya, dan dengan mengatur pola makan yang baik, ya, maka kita bisa mengatur menghindari terjadinya si GERD ini. Konstipasi bisa terjadi akibat ketika saluran cerna yang menurun atau misalkan memang efek samping dari obat-obatan tertentu. Ya, dengan adanya konstipasi, ya, bisa perutnya jadi nggak enak, ya, nafsu makan juga jadi berkurang karena perutnya rasanya penuh. Ya, lalu kalau yang memang tadi kurang air putih, buang air besarnya juga jadi cenderung keras, ya, lebih gampang sering ngeden. Nah, itu bisa berhubungan sama resiko masalah saluran cerna lain, yaitu wasir, ya, hemoroid atau namanya ambeien. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita buang air besarnya itu mengedangnya terlalu keras. Nah, kenapa bisa ngedangnya keras? Ya, karena BAB-nya juga keras. Ya, itu masalahnya akarnya dari konstipasi. Nah, jadi kita harus banyak minum air putih, ya. Tambah juga konsumsi serat dari sayur-sayur, buah-buahan, itu akan membantu juga menangani masalah konstipasi. Masalah saluran cerna yang terjadi seiring pertambahan usia. Bagaimana solusinya supaya kita bisa dapat saluran cerna yang sehat? Ya, bagaimana nih untuk kita dapat saluran cerna yang sehat? Nah, beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Yang kedua adalah membiasakan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga adalah mengatur kebiasaan-kebiasaan di hidup kita. Nah, apa saja? Ya, mulai dari pola makan. Nah, kita yang pertama makan teratur dengan porsi yang kecil. Ya, jadi karena kapasitas sistem pencernaan kita sudah tidak sebesar yang kita waktu masih muda, maka kita tidak boleh makan porsi terlalu berlebihan. Ya, lebih baik makan sering tapi sedikit daripada sekali makan 2 bungkus nasi padang. Nah, ya, jadi biasanya kan suka gitu, ya. Aduh, lapar makan sekali banyak. Gitu. Nah, habis itu ulu hatinya sakit, perutnya kembung, ya, karena si pencernaannya kurang. Tapi kalau kita makannya lebih sedikit, porsi kecil, ya, makanan saluran cerna kita lebih bisa menyesuaikan.
ya, jadi lebih banyak menghindari masalah-masalah saluran cerna. Salah satunya adalah tentu buah dan sayur, banyak seratnya ya, karena serat itu membantu buang air besar pecah, dan dia juga makanan kaya serat itu bisa menghambat penyerapan kolesterol, itu membantu juga ya. Jadi kalau kita banyak makan sayur dan buah, itu sedikit banyak menolong kolesterol kita itu nggak terlalu tinggi gitu. Ada orang yang jarang makan sayur dan buah ya, jadi juga ngaruh nih kesehatan ke jantung kita juga ya. Minum air putih harus cukup ya, menghindari konstipasi. Batasilah konsumsi makanan olahan, makanan berlemak dan pedas ya, hindari makanan-makanan yang banyak pengawetnya, banyak pewarna ya, banyak zat tambahannya ya. Kemudian makanan yang terlalu berlemak ya, santan, lemak jenuhnya ya, kemudian gorengan ya, pasti semua pada suka sih ya, gorengan saya juga suka gitu ya. Tapi bukannya nggak boleh sama sekali ya, dibatasin aja ya. Kalau sehari gorengan satu aja, jangan satu kantong gitu ya. Bisa beli 50.000, aduh 50.000 dapat berapa itu ya? Adopsi ya di dalam hidup kita sehari-hari. Olahraga ya, harus ada olahraganya ya, paling nggak 30 menit sehari sudah cukup ya. Nggak usah heboh-heboh harus lari, harus apa, harus nge-gym atau apa, nggak usah ya. Yang penting ada aktivitas minimal aja, jalan kaki aja udah membantu sekali 30 menit ya. Yang penting konsisten ya, jangan hari ini olahraga, seminggunya makan gorengan doang ya. Itu biasanya gitu. Atau ketemu yuk kita olahraga bareng-bareng, olahraganya 5 menit, makan-makannya sejam gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang suka jadi problem ya. Maunya sehat malah makin banyak gorengannya ya. Jadi olahraga tetap harus diingat ya, penting. Nah, jangan lupa kelola stres dengan baik ya. Kalau ada masalah jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu dipikirkan ya. Alhamdulillah semuanya pasti akan berhasil ya. Tidur juga harus cukup ya. Sekali lagi juga hindari merokok. Nah, kenapa sih rokok sering disebut-sebut, padahal rokok itu kan masalahnya banyak pernapasan ya. Nah ternyata rokok ada kaitannya juga loh sama masalah pencernaan ya. Apa aja ya? Ada dua nih. Yang pertama ya, rokok itu bisa melemahin katup yang ada pada lambung ya, jadi lebih gampang terjadi pada perokok daripada yang tidak merokok. Nah yang kedua, merokok itu banyak yang namanya radikal bebas. Nah radikal bebas itu bisa menimbulkan cedera pada sel ya, bisa merusak sel. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan resiko terjadinya ulkus pada saluran cerna kita ya. Jadi rokok sebaiknya dihindari ya. Buat yang bapak-bapak mungkin yang masih merokok, yuk dicoba berhenti ngerokok ya. Ayo kita lakukan atau ada yang kita hindari ya, periksakan diri ke dokter secara rutin ya. Kalau ada keluhan jangan ragu konsultasi ke dokter ya, karena bisa jadi gejala yang ringan yang mungkin ini kayaknya nggak apa-apa deh, biasa aja, mungkin perubahan sewaktu-waktu. Tapi kalau ada yang aneh, mendingan kalau nggak yakin konsultasi aja ya. Contohnya dulu saya pernah dapat ya, ada buang air besarnya kok warnanya jadi lebih gelap ya, hitam, lebih hitam dari biasanya, tapi dicuekin udah sebulan. Ternyata itu adalah kasus perdarahan saluran cerna ya. Itu ciri-ciri dari kasus perdarahan saluran cerna adalah BAB menjadi kehitaman ya. Itu jadinya harus aware juga nih Bapak Ibu, kalau merasa buang air besarnya jadi agak, warnanya jadi agak hitam ya, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter gitu ya. Nah, biasanya dia itu lengket ya, tanda-tandanya perdarahan saluran cerna. Nah kemudian kebiasaan lainnya apa? Ya kita tahu bahwa saluran cerna kita tadi banyak yang mengalami perubahan ya, kita bisa mengalami kekurangan enzim. Nah itulah makanya bisa juga kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung enzim pencernaan ya, terutama enzim yang diproduksi oleh pankreas. Potong makanan menjadi lebih kecil-kecil sehingga ketika dia ditelan masuk ke dalam lambung, lambungnya kerjanya jadi nggak terlalu berat. Nah kalau kita giginya ngunyahnya kurang, langsung kita telan makanannya, makanan itu masuk dalam bentuk utuh, lambung kita kerjanya akan lebih berat. Nah itu bisa menimbulkan masalah pencernaannya, misalkan perut ini lebih terasa lebih penuh, lebih begah. Ya kadang-kadang bisa jadi ada rasa nyeri ulu hati. Ya sedikit banyak itu bisa berpengaruh. Nah tipsnya bagaimana? Buat yang misalkan giginya udah tanggal ya, kalau misalkan mau menggunakan prostetik ya, gigi palsu, itu bisa ya dibuat gigi palsu secara khusus hanya menggantikan gigi yang hilang ya, itu bisa sekarang bisa dilakukan.
Ya, tapi kalau misalkan pilihan untuk prostetik misalkan tidak memungkinkan atau mungkin jadinya nggak nyaman, solusi yang lain adalah makannya lebih perlahan. Ya, jadi kita berikan waktu lebih lama kita untuk mengunyah. Ya, jadi ini males giginya nggak ada, jadi susah ngunyahnya. Ya, kita tetap memberikan waktu. Ya, jadi kunyahnya lebih lama, ya gigi benar sampai rasanya udah cukup halus baru ditelan. Ya, itu salah satu solusi juga yang bisa diambil. Ya, mudah-mudahan jadi cukup jelas. Iya, kunyahnya harus sabar karena memberikan waktu yang lebih supaya makanannya ukurannya cukup kecil, itu bisa diproses penuh lambung kita dengan lebih baik. Sering ya kita dengar berita ya atau postingan di mana gitu ya, meninggal karena gula. Sebetulnya itu miskonsepsi ya. Jadi bukan meninggal karena gula, tapi meninggal karena penyakit lain yang gejalanya mirip dan yang serangan jantung. Ya, karena beberapa kasus serangan jantung gejalanya menyerupai GERD. Ya, ada nyeri pada di bagian dada. Orang itu kadang susah ngebedain. Taunya dia selama ini riwayatnya GERD. Oh, jadi bilang itu dia GERD sampai meninggal. Padahal sebenarnya yang bikin meninggal itu adalah serangan jantungnya. Ya, jadi selain kesehatan saluran cerna ya harus perhatikan kesehatan jantung. Ya, olahraga, ya, harus jauhi kolesterol ya, kurangi kolesterol, kurangi makanan yang terlalu tinggi karbohidrat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetap GERD itu adalah tentunya bisa jadi masalah dalam hidup kita, ya, bisa buat makan kita jadi nggak nyaman, kita nggak bisa makan banyak, ya. Nah, tips dan trik menghindari GERD gimana? Ya, pertama kita harus makan lebih teratur. Ya, jadi biasakan makan yang sesuai jamnya, ya, dengan kita membiasakan diri, ya, makan 3 kali sehari di waktu yang sama. Ya, itu akan membuat saluran cerna kita jadi lebih terbiasa. Ya, itu bisa membantu menghindari produksi asam lambung berlebihan. Jadi menghindari gejala GERD itu bisa muncul. Ketika asam lambung naik dari lambung ke kerongkongan kadang sampai ke mulut, itu bikin mulut kita asam lambung pahit. Ya, bagaimana mengatasinya ya? Kita coba tadi mengatur pola makan kita dulu yang teratur, makannya jangan terlalu banyak, ya. Kemudian ya hindari merokok, kopi dan alkohol, ya. Itu Pak. Kan? Nah, kalau memang masih dirasakan belum ada perbaikan, ya bisa konsultasi ke dokter nanti untuk mendapatkan obat, ya, obat untuk menurunkan produksi asam lambungnya, ya, dan mencegah reflux asam lambung itu sendiri. Ya, jadi memang mungkin gaya hidup tetap kita lakukan, ya, tapi kalau gejalanya belum kita terkontrol, maka itu akan membutuhkan pengobatan. Seperti itu Pak. Nah, terkait dengan makan yang dimakan, ya bukan berarti 3 kali makan sehari itu harus makanan berat. Oh enggak, ya enggak selalu kita harus makan nasi dengan porsi yang full, ya. Bisa kita buat itu jadi cemilan-cemilan yang lebih sedikit tapi lebih sering. Itu juga bisa. Ya, salah satu triknya. Apalagi kalau Bapak pakai cemilannya buah-buahan dan sayur-sayuran, itu tentu akan jadi lebih baik lagi. Gitu ya, selain juga kaya akan serat, juga buah-buahan dan sayur-sayuran juga tinggi kandungan air dan antioksidan. Ya, itu tentunya sudah merupakan pola makan yang sehat gitu ya. Bukan berarti harus 3 kali sehari harus makan nasi, enggak juga ya. Itu bisa kita kombinasikan, yang penting dari sumber-sumber yang sehat. Kandungan dari Vitazi Plus ada amilase, protease, lipase, dan simetikon. Kita lihat enzim yang diproduksi oleh pankreas yang di dalam tubuh kita yang digunakan sebagai pencerna ya buat makanan kita. Kita lihat ada amilase, protease, dan lipase. Sama atau enggak nih sama Vitazi Plus? Kita bedain lagi, kita back lagi ya. Amilase, protease, dan lipase. Enzim yang dihasilkan di pankreas itu juga amilase, protease, dan lipase. Jadi sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, Vitazi Plus ini merupakan produk yang isinya memang enzim yang sama seperti di lambung kita. Nah, bedanya apa? Nah, jadi enzim cerna itu ada yang diproduksi atau dibuat dari hewani dan ada juga yang non hewani. Bedanya apa? Kalau hewani itu membutuhkan dosis yang lebih besar. Dan hewan itu potensi terkena isu non halal, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau non hewani itu dosis yang dibutuhkan itu lebih kecil, karena dia berasal dari mikroba. Dan pastinya terhindar dari adanya animal based porcine dan isu non halal. Jadi, nah tadi saya udah singgung sedikit nih terkait si Simeticon itu apa. Nah, si Simeticon ini yang ada di Vitazi Plus
itu sebagai antiflatuens. Antiflatuens itu apa? Dia bisa meredakan kembung dan rasa penuh atau begah di dalam perut, meredakan rasa tidak nyaman di perut, dan meredakan kolik di saluran cerna. Jadi simpelnya adalah si metikon ini merupakan senyawa yang dia bisa membantu pengeluaran gas di dalam perut kita. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa kembung nih Bapak Ibu sekalian, tapi gasnya nggak bisa keluar nih. Nah si metikon ini dia berfungsi untuk dia menggabungkan dari gas yang satu dengan gas yang lainnya sehingga bisa mudah dikeluarkan seperti itu. Jadi memang di Vitasin Plus ini ada kandungan tambahan yang namanya simetikol. Nah gejalanya itu mirip-mirip Bapak Ibu, rasa penuh setelah makan, rasa kenyang lebih cepat, dan ada reflux berulang. Jadi ada heartburn atau rasa panas di perut. Nah, Vitasin Plus ini seperti yang saya jelaskan di awal itu memiliki kombinasi zat-zat yang bermanfaat untuk saluran cerna dan punya senyawa yang sama dengan saluran cerna kita. Amilase, protease, dan lipase juga ada tambahan yang namanya simetikon, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri ini bertanya-tanya nih untuk dosisnya atau cara penggunaannya seperti apa. Jadi dosisnya itu untuk dewasa 2-3 tablet pada waktu awal, waktu makan atau segera sesudahnya. Nah, kemudian Vitasin Plus ini mungkin kemarin di goodie bag Halun kalau nggak salah ada ya Vitasinnya. Ada atau ada ya, betul ya. Gimana udah dicoba Bapak Ibu Vitasinnya? Belum ya. Oke, nanti boleh nih. Ini saya udah present yang terkait dosisnya dan cara penggunaannya, boleh banget Bapak Ibu nanti diterapkan di foto juga boleh. Terkait Vitasin Plus ini, potensialnya ini belum banyak nih produk-produk yang ada di Indonesia khususnya yang dia memproduksi enzim yang sama dengan enzim lambung kita. Jadi memang ini sebagai tambahan ya Bapak Ibu, karena memang di lambung kita juga punya enzim ini, tapi memang kita memang memformulasikan khusus memang untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa menghasilkan enzim yang seperti orang normal gitu ya, karena kan memang lansia ini kan senior ya Bu ya, usia senior ini kan tadi kondisi fungsional tubuhnya kan sudah mulai menurun sehingga enzim yang dikeluarkan untuk pencernaan juga semakin menurun. Maka dari itu kita Vitazim hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dari enzim itu sendiri. Nah harganya juga terjangkau nih. Nah kita di sini di booth Kalbe, nanti boleh banget Bapak Ibu singgah di booth Kalbe yang ada di sebelah kanan, di belakang ujung belakang kanan. Nanti boleh ditanya-tanya terkait harganya. Kita juga jual per strip biasanya. KICC kalau datang jualnya per box ya Bu ya. Nah kalau sekarang ini kita spesial, kasih harga yang miring juga, harga coret, dan kita juga kasih jualnya per strip. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau cobain, boleh banget nanti kunjungin booth kita, tanya-tanya sama kakak-kakak yang ada. Bapak Ibu udah nggak asing ya dengan Hevit ini. Mungkin yang di sini seringnya Solsi ya. Kalau Solsi itu dia memang produksi dari Kalbe juga, tapi bedanya kalau Solsi itu tablet hisap, sedangkan kalau Hevit ini dia tablet telang. Nah, kenapa diproduksi Hevit ini? Karena tidak banyak orang yang suka rasa asam dari tablet hisap. Maka dari itu diproduksi Hevit C yang 500 dengan dosis 500 mg dan juga 100 mg untuk Bapak Ibu sekalian yang memang tidak suka bentuk sediaan yang tablet karena rasanya.